Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini kembali. Kekudusan-Mu Bapa, benar Tuhan. Pengorbanan-Mu Yesus membuat kami terpesona. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu Yesus. Penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati setiap hati kami, baik kami yang ada di rumah bahkan yang ada di ruangan ini. Tuhan berkati kami agar kami boleh layak untuk datang memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau terus bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah bahkan yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Mari bersama-sama kita tepuk tangan kita. yang ada di ruangan ini kita masih tetap berdiri. Kita mau terus bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa kasih Yesus. Amin. Kita tidak bisa dapat hidup tanpa kasih Yesus. Kita mau terus bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kita. Mari semua saudara bergoyang bagi Tuhan. Kasih Allah melingkupi
Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang mengagungkan Tuhan. Karena kita percaya kita boleh ada sampai saat itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang menyembah Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau datang menyembah di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kita sampai saat ini. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu pegang tangan kami. Kami rindu Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah kami. Kau beri kami kesempatan masuk dalam perenungan firman-Mu. Kami rindu berkatilah firman-Mu, agar hamba-Mu yang menyampaikan boleh memberkati banyak orang lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah semua peralatan yang kami gunakan malam ini betul-betul boleh menunjang pelayanan ini, sehingga Injil-Mu disaksikan di mana saja, orang-orang merasa diberkati, dan firman Tuhan diberitakan di bagian-bagian dunia yang bahkan tidak bisa kami jangkau pada waktu kami akan pergi ke sana. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, malam ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu, malam ini renungan firman Tuhan kita sebagaimana yang ada di brosur yang sudah diberitahukan. Temanya itu adalah mengasihi orang yang dikasihi oleh Allah. Mengasihi orang yang dikasihi oleh Allah. Kita akan membaca dulu teks firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Berada pada Yunus pasal yang keempat. Kita buka bersama Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya membacakannya untuk kita. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan, atau mengasihi yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki anak-anaknya sehati dengan hati Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya sepikiran dengan pikiran Tuhan. Apa yang disenangi Tuhan, seharusnya itu juga yang disenangi oleh manusia. Disenangi oleh umatnya, disenangi oleh anak-anaknya. Apa yang disayang Tuhan, seharusnya itu juga yang disayang oleh anak-anaknya. Yang menjadi masalah di sini, kalau apa yang disukai oleh anak-anak Tuhan, itu berseberangan dengan apa yang disayangi oleh Tuhan. Berseberangan dengan apa yang disenangi oleh Tuhan. Nah, ini menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita selaku anak-anak Tuhan agak kurang memprioritaskan apa yang mau diprioritas oleh Tuhan. Banyak hal yang merupakan alasan kenapa kita begitu. Yang pertama mungkin karena kurang perhatian. Kadang-kadang kita kurang perhatian dengan perintah-perintah Tuhan. Apa yang ada di Alkitab itu seringkali kita lalaikan. Sudah tertulis di situ tapi dihafal tidak, apalagi dilakukan. Dihafal, dipahami tidak, maka dilakukan pun tidak. Maka itu kadang-kadang apa yang dimau oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, itu tidak pernah kita lakukan. Yang kedua, mungkin kita baca Alkitab, kita hafal itu, kita pahami itu,
tapi tidak ada action. Tidak pernah ada tindakan. Kita tidak pernah melakukan yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, ini yang paling ekstrim ini. Kita sengaja menghindar dari apa yang sudah nampak, dari apa yang sudah kita mengerti, dari apa yang sudah siap untuk kita lakukan, tapi kita lari dari situ, lari dari kehendak Tuhan, lari dari keinginan-keinginan Tuhan, lari dari apa yang Tuhan senangi untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, cerita yang ada di kitab Yunus ini menurut saya bukan tentang sang nabi, yaitu Yunus. Maka kalau kita baca Alkitab kita ini, di ayat yang kita baca tadi itu, di ayat yang ke-11, itu berakhir dengan pernyataan Allah saja. Tidak ada hal-hal mengenai apa yang terjadi pada Yunus. Sesudah dia marah, dia mengatakan biar aku marah sampai mati. Lalu berhenti di situ bagian itu. Maka ini bukan tentang sang nabi. Ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan. Ini tentang keinginan-keinginan Tuhan. Ini tentang kerinduan-kerinduan Tuhan. Ini tentang perhatiannya. Ini tentang kasihnya kepada semua ciptaan. Ini tentang kasihnya kepada umat yang lain yang terejawantahkan pada satu kota dari satu bangsa yang besar pada zaman itu, yang hari ini kita akan renungkan lebih jauh lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, kita langsung pada poin pertama bagian ini. Siapa yang disayang Tuhan pada bagian ini? Kita lihat pasal 1 ayat yang kedua sangat jelas di situ. Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kemana? Ke Niniwe, kota yang besar itu. Siapa yang disayang Tuhan dalam bagian ini? Siapa yang dikasihi Tuhan dalam bagian ini? Itulah Niniwe. Dan ada keterangan lanjutan di situ, itu kota yang besar. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Niniwe termasuk kota yang besar pada waktu itu. Dan katanya saya baca di referensi, bahwa sekarang letak Niniwe itu dekat kota Mosul, Irak, zaman sekarang. Zaman itu dia merupakan kota yang luar biasa hebatnya. Kota yang sering menang perang. Ini kota ini ibu kota Asyur pada waktu itu. Diisi oleh penduduk yang sesuai dengan dewi yang mereka sembah. Dewi Istar namanya. Dewi Istar ini dewi cinta sekaligus dewi perang. Tapi mereka rupanya lebih senang perang daripada cinta. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka senang perang. Mereka selalu menang perang. Dan kekejamannya sudah terdengar sampai kemana-mana. Sampai juga terdengar pada Yunus. Di mana Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke kota ini. Pahlawan-pahlawan dari bangsa-bangsa lain yang mereka taklukkan. Katanya ya dalam catatan itu. Dibawa ke sana. Lalu dengan kejamnya mereka bunuh. Mereka siksa. Dan mereka tertawa-tawa dengan siksaan yang mereka lakukan itu. Ini dia yang disayang Tuhan. Satu kota yang besar, diisi oleh penduduk yang suka perang, yang selalu menang perang, dan yang ketiga di sini, penduduknya lumayan kaya rupanya. Kenapa kaya? Tiap kali mereka menang perang, harta rampasan dari bangsa-bangsa sekitar yang mereka taklukkan, itu mereka bawa ke situ. Dan itu menjadi harta milik dari bangsa Asyur, dalam hal ini penduduk kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi siapa yang disayang Tuhan adalah pribadi seperti ini, adalah satu kota yang seperti ini, adalah penduduk yang begitu kejam, yang begitu terkenal dengan dosanya, sampai terdengar, sampai keluar, dengar kepada bangsa-bangsa di sekitar, terdengar kepada Yunus, sang nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan sedang marah kepada Niniwe akibat dosa yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah sayang seseorang, Tuhan sudah sayang sesuatu,
Kita tidak punya hak untuk mengkomplain Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki seseorang diselamatkan, apa hak kita untuk mengatakan bahwa orang ini penuh dengan dosa? Maka kita pun harus mengutuk orang ini supaya dia tetap di dalam dosanya dan dia masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat sayang kepada orang yang menurut kita dalam kategori orang itu benar, ataupun Tuhan dapat sayang pada orang yang menurut kategori kita, orang itu adalah orang yang tidak benar. Ini kita harus pahami. Maka ini contoh dari Tuhan pada satu bangsa yang kepadanya sangat ditakuti oleh orang-orang. Tapi Tuhan bilang, pergi sana. Kamu beritahu bahwa aku mengasihi mereka. Kejahatannya sudah sampai kepadaku. Dan aku siap untuk menyelamatkan mereka. Walaupun ada syaratnya. Mereka harus bertobat dari jalannya yang jahat itu. Berseru kepadaku. Maka aku akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin menjadi sampah masyarakat. Kita mengira orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak masuk untuk dibakar di dalam neraka. Yang layak adalah kita. Orang yang selalu masuk gereja, orang yang senantiasa bersekutu, orang yang kelihatannya selalu berbuat benar. Dan orang-orang itu tidak layak seperti kita untuk mewarisi surga yang indah bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang juga menjadi musuh. Memusuhi kekristenan terus-menerus. Orang-orang ini sering menjengkelkan hati dari orang-orang percaya. Kadang-kadang kalau saya lihat juga ada orang-orang tertentu, entah di YouTube, entah di Facebook, entah di mana-mana saja, dia rekaman atau dia tulis satu kalimat yang sangat membenci kekristenan, membenci Tuhannya orang Kristen. Kadang-kadang dalam hati saya menggebu-gebu. Semoga orang ini dibakar oleh Allah di api neraka. Tapi firman Tuhan malam ini menegur saya. Dan seharusnya juga menegur kita semua. Bahwa Tuhan juga menyayangi orang-orang itu. Maka kita harus menaikkan doa kepada Tuhan demi keselamatan orang-orang itu. Pada waktu kita melihat itu dan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Seharusnya dalam hati kita melahirkan hati kasih untuk menjangkau orang-orang yang seperti itu. Semua orang di dunia ini dijadikan objek kasih oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang menciptakan kita. Tuhan yang sama juga yang menjadikan objek yang lain di luar kita adalah objek yang juga layak untuk Dia kasihi. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan mengasihi yang jahat dan yang baik, yang kaya dan yang miskin, sama di hadapan Tuhan. Yang tua dan yang muda sama di hadapan Tuhan. Yang pintar, tidak pintar alias bodoh juga disayang oleh Tuhan. Maka dengan cara yang sama, kita harus lihat orang-orang di sekeliling kita. Kita harus bisa menerima orang-orang itu. Dan pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, layani mereka. Layani mereka. Mereka ada di sekitar kita. Jangan bangkitkan emosimu terhadap orang-orang. Sama seperti orang-orang yang tinggal di Niniwe. Karena mereka juga adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan menyayangi? Ini pertanyaan yang berhubungan dengan waktu. Kapan Tuhan menyayangi? Dalam konteks ini, pada ayat yang kita baca tadi, pada pasal 1 ayat yang kedua, di situ ada perintah langsung kepada Yunus. Bangunlah. Dan ini diulangi lagi oleh Tuhan pada pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Jadi pasal 1 ayat 2 diulangi pada pasal 3 ayat yang kedua. Seruan yang sama kepada Yunus. Pada pasal 1 ayat 2 itu perintah pertama kepada Yunus. Tapi karena dia bebal, dia mau lari ke Tarsis, maka Tuhan berlakukan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak pernah Tuhan lakukan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya kepada Yunus saja
Dan mungkin semua orang di dunia ini, hanya Yunus saja yang mengalami peristiwa yang luar biasa ini. Berada dalam perut ikan selama 3 hari dan masih bisa tetap hidup. Untuk disuruh kembali di pasal 3 ayat yang kedua. Untuk kemudian menjangkau penduduk Niniwe demi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan menyayangi kita? Kapan Tuhan menyayangi orang-orang yang berdosa? Kapan Tuhan menyayangi orang-orang yang benar? Kapan saja Tuhan mau menghendaki menyayangi orang-orang itu terserah Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu kairos bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Waktunya Tuhan adalah waktu kairos untuk kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan menyuruh kita untuk menjangkau orang itu. Tadi saya sudah katakan, pada waktu ada sesuatu dalam hati kita, di mana Tuhan suruh kita untuk melakukan tindakan penyelamatan, untuk siap diutus, untuk menjangkau orang di sekitar kita, menjangkau orang yang jauh dari kita, menjangkau saudara-saudara kita, menjangkau orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya tidak benar. Pada waktu itu, itulah menjadi waktu kairos bagi kita. Dan itulah waktu Tuhan, waktu penyelamatan Tuhan kepada orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menunda-nunda. Ada orang yang menunda-nunda waktunya Tuhan kepada orang yang perlu diselamatkan. Oke, kata Tuhan, silakan. Engkau tunda waktumu, aku akan tetap kejar engkau untuk menjangkau orang yang perlu aku selamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya Yunus harusnya bersuka cita. Karena Tuhan tetap mengejar Yunus untuk menjadikan alat Tuhan. Yunus dijadikan alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang itu. Jika Tuhan memakai nabi yang lain, maka Yunus tidak akan pernah tercatat di dalam kitab ini. Maka Yunus tidak akan pernah kita kenal sebagai seorang nabi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kapan waktu Tuhan mau menjangkau orang-orang di sekitar kita? Kapan saja sesuai keinginan Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kepekaan dari hati kita. Tuhan menginginkan kita untuk meresponi dengan cepat. Jangan engkau lari dari perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang sekarang, maka lakukan itu sekarang. Puji Tuhan, kalaupun kita tunda itu, dan Tuhan tetap menyuruh kita untuk melakukan raihan keselamatan untuk orang itu. Kalau Tuhan pakai yang lain, maka kita tidak akan pernah bisa mengambil bagian pada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di depan mata kita, melalui kita sebagai alat keselamatan bagi orang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa dia menyayangi? Pasal 4 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 bunyinya begini, saya baca lagi. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tadi di pasal 1 ayat yang kedua hanya kota besar ya. Tetapi di pasal 4 jelas. Penduduk kota itu di zaman itu lebih dari 120.000 orang. Alangkah besarnya kota itu. 3 hari perjalanan terus menerus katanya. Itu baru akan mencapai luasan kota itu. Bapak Ibu Saudara, kota itu adalah kota besar. Mengapa Tuhan sayang pada kota ini? Dia berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Alangkah banyaknya jiwa-jiwa yang Tuhan sudah ciptakan yang tinggal di kota itu. Kalau Tuhan bakar kota itu, maka akan hilang lenyap lebih dari 120.000 orang yang tinggal di dalam kota itu. Yang kedua, mengapa dia menyayangi kota ini? Karena rupanya penduduk Niniwe itu tidak pernah tahu kebenaran sesuai dengan standar Tuhan.
Penduduk Nineve tidak pernah tahu kebenaran sesuai dengan standar Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini bahasa idiom ya, bahasa ungkapan. Bahwa orang-orang itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka mereka main membunuh, mereka menyiksa orang-orang. Mereka mengira bahwa perbuatan mereka ini itu sah secara hukum dan secara moral. Dan itu benar di mata manusia dan di mata Tuhan. Sehingga mereka terus melakukan itu. Mereka tidak tahu standar kebenaran sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang terakhir, karena penduduk kota itu adalah hasil kreasinya Tuhan. Penduduk kota itu adalah ciptaannya Tuhan. Saya sudah katakan tadi. Maka pada waktu Yunus kesal, sekesal-kesalnya, karena penginjilan yang dia lakukan ternyata berhasil, maka dia duduk keluar kota, dia menantikan apa yang akan terjadi dengan kota ini. Dia berharap, sesudah dia menyampaikan itu, maka mereka kemudian tidak meresponi itu, dan kemudian api Tuhan akan segera membakar kota itu. Tetapi dia tunggu-tunggu tidak terjadi. Dia duduk di tengah panas, tengah kedinginan. Lalu pada waktu panas, tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Tumbuh dalam semalam. Ya. Dan Yunus sangat terhibur dengan pohon jarak ini. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia sudah merasa mulai senang, dari kekesalan hatinya yang luar biasa, ada ulat yang kemudian menggerek batang pohon jarak itu. Dan tiba-tiba pohon jarak yang melindungi kepalanya dari kepanasan itu kemudian mati seketika. Maka di sini Tuhan bilang apa? Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Di ayat yang ke-9. Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu kata Tuhan, engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa juga dalam satu malam. Bagaimana aku tidak sayang pada penduduk Nineve yang besar ini? Mereka aku ciptakan, mereka juga adalah umatku. Maka sebagaimana aku menyayangi mereka, seharusnya engkau juga menyayangi mereka. Ini alasan mengapa Tuhan menyayangi penduduk kota Niniwe. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang di sekitar kita yang tidak tahu kebenaran. Mungkin kita begitu kesal dengan orang-orang itu, tapi tidak tahukah kita? Mungkin mereka sama seperti penduduk Niniwe. Mereka tidak pernah tahu apa itu benar, apa itu salah. Apa yang membawa orang ke surga? Apa yang membawa orang kepada keselamatan? Kitalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan suruh pergi untuk memberitakan itu. Jangan-jangan selama ini orang yang menjelek-jelekkan kekristenan, orang yang mendiskreditkan Tuhannya orang Kristen, yang menganiaya orang Kristen, yang meremehkan orang Kristen, itu adalah orang-orang yang dimana hatinya belum tahu tentang kebenaran. Dan mereka sementara menantikan kita untuk datang memberitahukan kebenaran itu. Kepekaan diperlukan bagi kita. Yang terakhir, bagaimana dia mewujudkan rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada penduduk Niniwe. Di sini sudah jelas, dia menggunakan Yunus, sang nabi yang ia tetapkan untuk menjangkau orang-orang itu. Yang kedua, dia memaksa orang yang ia suruh. Dia memaksa nabi ini, dia memaksa Yunus untuk harus melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan suruhkan kepada Yunus. Dan yang ketiga, bagaimana dia mewujudkan rasa kasihnya kepada penduduk Niniwe dengan menepati janjinya. Bahwa kalau bertobat, ia akan memberikan pengampunan kepada mereka.
Dalam cerita ini yang tidak kita baca, tapi saya yakin sudah kita tahu cerita ini. Bahwa ternyata penduduk Niniwe pada waktu ini memang mereka tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Karena pada saat Yunus memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan tentang perintah Tuhan kepada mereka, bahwa mereka akan dimusnahkan, mereka kemudian berkabung. Bukan hanya manusianya yang berkabung, binatang pun ikut berkabung, binatang pun ikut puasa. Sehingga kemudian murka Tuhan diredakan dan Tuhan tidak jadi menghukum penduduk kota Niniwe. Memang dalam catatan sejarah, di kemudian hari ternyata mereka melakukan tindakan yang jahat seperti yang pernah mereka lakukan. Sehingga akhirnya kita tahu, akhirnya Niniwe pun memang betul-betul dimusnahkan Tuhan. Tetapi bukan pada era Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak contoh. Ini kita ulas di Perjanjian Lama, tapi dalam Perjanjian Baru pun banyak sekali contoh tentang bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang benar, tapi Tuhan Yesus juga bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Tuhan Yesus datang kepada orang di Gerasa, yang dimana roh itu mengikat dia, banyak sekali jumlahnya, dan Tuhan lepaskan dia dari keterikatan itu. Tuhan Yesus datang kepada Sakeus, Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus datang melayani anak-anak kecil, Tuhan Yesus bahkan melayani penjahat di sebelah Yesus di kayu salib. Sesaat sebelum Tuhan Yesus mati. Bapak Ibu Saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi semua orang. Dari sini Yunus belajar betapa Tuhan mengasihi semua bangsa. Maka dari sini pun seharusnya kita orang percaya di masa kini belajar bahwa Tuhan juga mengasihi semua bangsa, mengasihi setiap orang, siapapun dia. Maka berikan kasih-Mu kepada mereka. Bagian yang terakhir ini, dia mewujudkan sayangnya lewat kita. Dia mewujudkan sayangnya lewat orang-orang yang dia pilih. Maka kalau Tuhan sementara melawat engkau, mungkin lewat khotbah malam hari ini, Tuhan taruh di dalam hatimu orang-orang di sekitarmu yang perlu engkau jangkau, yang perlu mendapatkan kasih Allah lewat dirimu, jangkau mereka, kasihi mereka, beritakan firman Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan menghendaki mereka pun diselamatkan. Mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh merenungkan firman ini. Tuhan, kami mengaku kami sering alpa, kami sering kali lalai Tuhan, untuk mengerti isi hati-Mu, bahwa Engkau mengasihi semua orang, Engkau mengasihi umat yang Engkau ciptakan sendiri. Kadang-kadang kami merasa kami lebih layak dikasihi oleh Tuhan. Dan orang lain tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Oh, ampuni kami Bapa. Biar kami menjadi pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang setia dan mengerti isi hati Tuhan. Mengerti pikiran Tuhan. Mengerti apa yang Engkau senangi. Dan menjauhi apa yang tidak Engkau senangi. Kau taruh itu dalam hati kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara bagi kami. Dan kami siap sedia terbuka di hadapan-Mu. Manakala Engkau menginginkan kami untuk menjangkau orang-orang. Sebagaimana khotbah malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih Yesus
Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada, senang sekali kami bisa menjumpai Bapak Ibu lewat tayangan kami malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, kami berharap Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bahwa kita memang terpanggil untuk mengasihi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan berdoa bersama, tapi sebelumnya kami menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa kami terus hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry, kemudian hari Sabtu ada Praise and Worship seperti malam hari ini, jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda, jam 8.30 malam. Kemudian hari Senin ada Miracle, tentang kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentu kesaksian itu sungguh menolong kita memahami bagaimana Tuhan berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Kami berharap Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami lewat tayangan-tayangan kami ini. Dan kita akan berdoa memohon berkat Tuhan atas seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di tempat ini dan ada di rumah, mohon berkat-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Berkatilah ya Tuhan Bapak Ibu di tengah perjalanan hidup, supaya mereka terus mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan, biarlah mereka melihat betapa Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Barangkali ada yang menghadapi pergumulan-pergumulan khusus, Tuhan tolong supaya mereka sabar di tengah situasi yang sulit itu. Dan terus berharap kemurahan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, tolong mereka supaya sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan kepemulihan menjadi bagian dari hidup mereka. Juga kalau ada yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka agar mampu menjalani kehidupan dalam perjalanan ke depan. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan atas bangsa, atas negeri kami. Mohon ya Tuhan berkat-Mu atas presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka ya Tuhan memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, dengan memberi perhatian terhadap kepentingan masyarakat banyak. Sehingga ketika kekuasaan, kepemimpinan ada di tangan mereka, mereka mengelolanya dengan baik demi kepentingan negara kami, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Berkati juga ya Tuhan TNI dan Polri dalam usaha mereka membuat negara kami aman. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka agar dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga negeri kami ya Tuhan tetap aman. Kami mendengar memang ada sekelompok orang yang sedang mengupayakan agar negeri kami ini tidak aman. Kami memohon Tuhan, gagalkanlah rencana jahat mereka. Biarlah TNI dan Polri bahu-membahu mengatasi persoalan ini, sehingga ke depan negeri kami akan makin lebih aman. Berkati juga ya Tuhan, bangsa kami sedang berjuang keluar dari pandemi COVID-19. Dan sekarang ini kami bersyukur bahwa kami mendengar di berbagai kota sudah reda ya Tuhan pandemik ini. Dengan berjalannya vaksin yang diterima oleh banyak masyarakat, kami rindu Tuhan supaya itu berkelanjutan, sehingga betul pada suatu waktu negeri kami akan terbebas dari pandemi COVID-19. Kami memohon juga berkatilah yayasan kami, YPPI Batu di pusat dan majelis-majelis perwakilan di berbagai daerah. Berkati para pengurus supaya ditolong Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Berkati ketua umum, sekretaris, bendahara, para pengurus departemen dan pengurus daerah-daerah. Tuhan tolong supaya terus ya Tuhan menjalankan program bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui yayasan ini, dan dengan demikian
Yayasan ini menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini. Berkati juga YPPI Batu di Sumatera bagian selatan dan SDTE. Tuhan tolong supaya dimampukan Tuhan mengelola setiap program yang ada. Sehingga program-program itu memberkati banyak orang. Orang-orang yang selalu bersama dengan kami, teguhkan imannya oleh karena tayangan-tayangan kami. Ya Tuhan, tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkati kami Tuhan dalam mengelola dengan baik. Berkati semua kru, berkati semua peralatan, dan bahkan peningkatan-peningkatan ke depan pun Tuhan tolong supaya makin lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami memohon terus berkat-Mu, pimpinan-Mu atas seluruh hidup kami Tuhan dalam perjalanan selama 1 minggu ini. Kami rindu hari lepas hari, kami mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi berkemenangan hari lepas hari dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Di tengah pergumulan hidup kami selalu melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu hadir, menolong, memimpin hidup kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami, yang menjawabnya tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara malam ini. Biarlah setiap puji-pujian, terlebih firman Tuhan yang sudah kita dengar, boleh memberkati kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari masuk gerbangnya.